Dari meja kita pinjam dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada siapa aja? Dua masih? Oh, dua ya? Jessica sama keterangannya apa? Farah izin sakit. Oke. Untuk ketua kelasnya karena nggak hadir, diajukan oleh faktornya, dipimpin doanya dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya tadi bisa informasi kalau materi terakhir yang berarti tentang jenazah, benar ya? Oke. Miss ada mau langsung ke materi atau speaking dulu? Speaking. Ya. Semuanya tahu tentang clue perhatikan sandi? Ada tahu? Oke. Misal, Gila, clue-nya perhatikan sandi. Gila pergi ke hotel, saat ini Gila berada di lantai 8. Lalu Gila belok kiri dan naik ke 2 lantai atas. Saat ini Gila berada di lantai berapa? Ayo. Gila kan ke hotel. Terus Gila belok kiri. Gila berada di lantai 8. Ya, Lalu Gila belok kiri, lalu naik ke 2 lantai ke atas. Oh, 8. Salah. Ayo. Ayo kill. Mencong. Di lantai berapa Gila kill? Dari lantai 8 belok kiri lalu naik ke 2 lantai ke atas. Salah. Salah. Ke lantai 1. Ke lantai 1. Clue-nya perhatikan sandi. Sandi. Akil berada di lantai 10. Lalu Akil naik 1 lantai ke atas dan belok kanan. Ada di lantai berapa Akil sekarang? 2. 1. Berapa? 2. Lagi. Berapa? Akil berada di lantai 10. Lalu Akil naik 1 lantai ke atas dan belok kanan. Salah. Tadi kan udah jawab bener deh. 10, lantai 10 naik ke atas lalu belok kanan. Clue-nya perhatikan sandi. 2 ya, Mi? Salah. 9. 4. Jawabannya lantai 9. Perhatikan sandi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. Ya. Dia ada di lantai 7. Lalu dia naik ke 2 lantai ke atas. Lalu belok kanan. 5. Di lantai 7 naik 2 lantai ke atas lalu belok kanan. 3. Dia belok di lantai 7 naik 2 lantai ke atas terus belok kanan. 4. 11 naik ke atas terus belok kanan. Kalau ke 9 dia turun bukan naik. 5. Lantai 2. Ya, benar lantai 2. Udah. Kenapa 2? Nanti Miss kasih tahu jawaban itu. Lagi nih, Udah dong.
Rizky berada di lantai 5. Rizky dari 5, lalu Rizky belok kanan dan turun satu lantai. 7. Rizky berada di lantai 5, lalu Rizky belok kanan, turun satu lantai. 4. 9. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Belum fokus ya? Belum fokus. Oke, Miss kasih tahu dulunya gimana. Oke, langsung saja kita bahas mengenai masuk materi kode dan kodar. Ada yang tahu kode dan kodar itu apa? Takdir. Ada lagi? Buku paketnya mana ini? Pada nggak bawa? Kelas sama. Apa itu kode dan kodar? Skill? Tahu? Iya. Takdir apa? Oke, ini jelaskan cara definisi dulu ya. Jadi kode secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, atau perwujudan dan menjadikan. Nah, pengertian kode secara istilah itu adalah ketetapan Allah SWT terhadap sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian kodar itu dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, dan kekuasaan. Jadi kodar adalah ketetapan atau keputusan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Ada yang tahu? Zaman azali. Jadi zaman azali itu adalah zaman dimana keadaan sebelum segala sesuatu ada. Dimana tuh zaman azali itu Allah sudah ada, tapi kayak langit, bumi, waktu itu belum ada dan kita belum tahu ukuran-ukuran itu apa. Itu disebut dengan zaman azali. Tadi kode adalah ketetapan atau keputusan. Coba, gila, ulang lagi. Kode itu apa? Kode. Zaman azali apa tadi? Zaman azali. Ayo. Zaman azali. Kotin dong, bisa ada suaranya. Zaman azali apa? Jawabannya belum ada apa-apa. Udah bagus sih. Jadi zaman azali itu Allah sudah ada, tapi semua langit bumi itu kita belum mengetahui, manusia langit bumi itu kita belum memahami kehendak-kehendaknya gitu loh. Nah, terus itu untuk kodar sendiri, kodar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah tadi itu. Jadi kodo itu ketetapan dan kodar itu adalah wujud nyatanya. Misalkan nih, kodar kan tadi kan ini ketetapan. Allah menetapkan bahwa semua makhluk di bumi akan meninggal dunia. Nah, perwujudan nyatanya atau kodarnya adalah seseorang meninggal pada waktu tertentu. Nah, itu kodarnya. Oke, di sini paham? Sampai di sini. Kalau paham, bisa bakal tanya lagi. Jelasin antara kodar dan kodar. Tadinya gila. Kodar itu apa? Kodar itu apa? Ini satu lupa. Kode itu ketetapannya, terus kalau modal itu wujudnya. Contohnya? Ya, apa dong? Contohnya misal semua makhluk yang di bumi ini itu bakal meninggal. Terus kodarnya contohnya manusia yang meninggal dalam apa sih? Dalam waktu tertentu. Siapa namanya? Iya. Tepuk tangan buat Cira. Nah, contoh lainnya itu kode kan Allah menetapkan bahwa rezeki itu sudah Dia mengatur ya sama manusia. Tapi kodarnya, bukti nyatanya adalah kita harus tetap usaha untuk mendapatkan kesuksesan maupun rezeki tersebut. Begitu pula dengan pemahaman, kepintaran dalam belajar. Kita kalau nggak belajar, nggak pahamin guru, bakalan hilang semuanya tanpa ada usaha belajar sesungguh-sungguh. Miss dengar kelas itu kelas 9. Kelas 9 benar kelas unggulan, benar ya? Unggulan. Nah, itu semua dari usaha kalian untuk mencapai sesuatu, ya kan? Pasti dengan belajar kan? Nah, itu adalah kode dan kodar. Selanjutnya yaitu kode dan kodar itu kaitannya dengan apa tadi? Yang pertama tadi,
jawab takdir. Siapa tadi yang jawab takdir? Yang jawab takdir siapa tadi? Akil. Akil tahu nggak takdir itu dibagi menjadi berapa? Apa aja? Tuh. Penjelasannya apa, Kil? Takdir mubram itu apa? Takdir mubram itu takdir mutlak yang nggak bisa diubah. Contohnya? Kematian. Gimana? Ya, ada lagi. Kematian, kelahiran. Oke, tadi takdir mubram. Lalu ada lagi namanya takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu takdir yang bisa diubah. Ada yang bisa ngasih tau? Ya, takdir yang bisa diubah itu dengan usaha atau ikhtiar ya, kayak disampaikan tadi. Kalau kita cuma diam nggak ada usaha, kita nggak mau dapat apa-apa. Apalagi kesuksesan atau rezeki itu ya. Karena harus dilakukan usaha. Kalau kita nggak kerja, nggak ada usaha, kita nggak dapat apa. Itu biasanya diubah, tapi bisa diubah seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya itu, qadar dan qadar adalah ketentuan Allah tentang segala hal dalam hidup kita. Qadar adalah rencana Allah, ketetapan, dan qadar adalah wujud nyata dari qadar. Seperti itu ya. Nah, kita harus tetap berusaha, berdoa, karena dengan usaha yang kita juga lakukan juga bagian dari ketentuannya. Jadi kita nggak bisa diem aja. Apapun yang kita mau lakukan, kita percaya nih rezeki itu ada. Tapi kalau kita nggak usaha, karena apa, cuma diam, tidur, besok datang deh 100 juta, 100 juta gitu kan. Kita diem doang. Siapa yang mengirim gitu kan? Kalau kita nggak kerja sama, apa sih namanya, relasi, usaha, nggak ada apa-apa. Oke? Paham dari sini? Oke. Karena waktunya sudah habis, Miss cukupkan. Semoga materi yang dipelajari dapat bermanfaat untuk pengalaman kita ke depannya. Semangat terus untuk belajar, jangan pernah bosan untuk berusaha. Semoga impian kita bisa tercapai semua. Amin. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin lagi doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Oke, Miss Andri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.